Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di Kongres Ngawangkong tuh beres-beres. Oke, kali ini saya Rangga Maulana Iksan dan hari ini ditemani dengan dua sosok. Sosok Dua orang makhluk halus. seorang fotografer dan videografer, ada Kang Iqbal dan juga Kang Deju. Beliau sama-sama dari komunitas Vena dan Lensa. Ya, jadi ini segmen baru ya, Kongres Ngawangkong tuh beres-beres, bahasa Sunda nama gitu. Jadi obrolan-obrolan ini akan seputar apapun karena tidak akan pernah selesai sebelum Belajar menjemput. sebelum ajal menjemput. Jadi apapun kita akan bahas di segmen ini. Ya seperti biasanya, pertanyaan basic, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Kang Iqbal, Kang Dejo? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja. Iya, baik saja. Keluarga sehat keluarga. Alhamdulillah saya. Kang Iqbal? Alhamdulillah pangestu. Masya Allah. Barakallah. Keluarga aman? Aman. Oke. Alhamdulillah. Tabarakallah. Allah. Dan pertanyaan kedua yang sangat basic sekali, gimana kesibukannya? Sibuk mencari duit. Duniawi. Gimana kesibukannya ini dari om-om semuanya? Ya di awal 2026 ini ya sibukannya sama kayak Gitu-gitu di aja. akhir 2025 gitu. Adalah pokoknya. Adalah pokoknya mah. Sambil ngerokok boleh ya? Boleh. Kayak Ya, siap. jauh ti bom bensin dah, jadi software arudun. Om Dejo kesibukan Om Dejo? Seperti biasa, pemuda rentak yang bergelut dengan duniawi. Masih sama-sama dengan kesibukannya masing-masing ya. Belum ada perubahan berarti ya kesibukan di 2025 dan 2026 ini ya. Karena memang baru awal. Belum mulai. Sekarang tanggal 4, baru 4 hari kita memulai episode di 2026. Dan alhamdulillah itu mungkin apa ya, startup. Startup betul. Ya startup. Titik awal lah ya. Titik awal karena kita studio baru, Anjay, itu baru siap. semangat baru dan tentunya ada gebrakan baru gitu ya. Semoga Semoga aja ini menjadi presiden baru. Wow, baru mulai. ya lah itu Punten. maghrib kan. Terus menerus kita meracik ide-ide baru ya. Tentunya di Kopel ini bukan hanya sekadar hai aja. Tentu kita akan sesuai dengan tagline terus tumbuh, berkarya, berdaya bersama-sama. Nah itu jadi teman-teman jangan takut ketika masuk Kopel tuh ngapain aja ya. Ginian masuk Kopel itu kita sharing Ya. bukan untuk menggurui ya, tapi kita lebih ke sharing pengalaman aja apa yang sudah didapatkan dari mungkin yang lebih dulu terjun di era di ruang lingkup digital kreatif. Kita bisa sharing ilmunya dan tentunya relasinya gitu kan. Karena memang hari ini sangat penting sekali antara ilmu dan juga relasi ya. Jangan sampai kita punya ilmunya nggak punya relasinya. Ataupun sebaliknya, relasinya banyak kita ilmunya nggak ada. Karena memang kata founder juga, keberuntungan itu bisa diciptakan ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan. Kacai gitu cenah berdak. Ya seperti biasanya di tiap tahun ya ketika ngadain open recruitment, kemudian kayak kemarin lah hunting, terkhusus dari teman-teman sinematografer ataupun fotografer itu banyak yang nanya lah anggota baru tuh, lebih penting mana sih antara gear atau skill? Jay template. Itulah memang Template banget sumpah. Jadi pertanyaan kayaknya hampir tiap bulan pasti aja ada yang nanya kayak gitu. seperti apa Pak Iqbal studi kasusnya? Seperti nanya pentingnya komposisi sama cahaya itu memang Tren TikTok komposisi atau cahaya. Karena itu yang jadi pertanyaan yang sering banyak yang nanya lah.
Padahal jawabannya tuh ada di diri masing-masing ya. Iya. Pertanyaan itu tuh lebih penting mana gear atau skill gitu. Tapi menurut Om ini ada tanggapan lain nggak guys? Barangkali dari Om Iqbal. Gear sama skillnya sebenarnya nggak bisa dibandingin sih kalau gear sama skill ya. Soalnya kan itu hal yang paling penting yang harus dimiliki ya. Kalau misalkan kita punya skill tapi nggak punya gear ya, nah onan. Misalkan punya gear tapi nggak punya skill, nggak sesuai aja. Jual Jual kamera, jual Sewa kamera, kamera. sewakeun gitu. jadi Mas. sewa kamera. Disewa kamera. Jadi semuanya tuh harus saling melengkapi sebenarnya. Ya, sering ngelengkap. Saling melengkapi dengan bertumbuhnya skill dan bertambahnya pundi-pundi bisa beli gear yang cukup memadai untuk Kebutuhan. kebutuhan. lah ya Pak. Ya yang proper lah. Dari Om Deju, Mungkin agak sedikit berbeda pendapat ya dengan Bapak Iqbal. Kalau menurut saya pribadi, apa itu skill? Yang penting gear dulu. FX Aku cinta FX. sambil gini-gini. A6000, A6400. Apa itu? Anda sudah tertinggal. Kayaknya jadi ganjal pantau. Oh benar. Anjir. Mau Bercanda kids. bercanda. Ya mungkin poinnya sama sih. Kalau kita berbicara skill dan gear itu sebenarnya berjalannya beriringan ya. Benar-benar. Ketika memang skillnya ada, ya gearnya juga pasti bakal ngikutin per proyekan yang bakalan kita ambil gitu. Pun ketika kita baru startup atau baru memulai, ya kita juga jangan muluk-muluk pengen punya gear yang bagus gitu. Dengan gear yang seadanya dulu aja, karena kan kita baru memulai tuh, skill kita baru kecil, baru minim. Jadi ya beriringan aja gitu. Ketika skillnya masih minim, ya kita belajarnya dengan alat yang seadanya dulu. Maksimalkan dengan alat yang ada. Gak perlu muluk-muluk pakai kamera. Pun sekarang dengan dengan smartphone juga, dengan handphone juga kita udah bisa belajar gitu. Nah kalau misalnya kita skillnya bertambah ya per project kita bisa invest lah, menyesuaikan, nabung dengan gear yang lebih proper. Ya sama juga di fotografi juga mungkin ya Pak Iqbal. Ya, terlebih sekarang udah masuk lagi kategori baru di fotografi. Apa tuh Pak Iqbal? Ya, mobile photographer. Iya, Mobile fotografi. Itu yang baru tuh. Ya pas ada smartphone yang cukup memadai untuk mengambil foto gitu kan. Kalau di videographer ada era baru gak? Ada baru. Mungkin fenomenanya lagi booming-boomingnya di tahun kemarin ya, di pertengahan tahun 2025. 3 huruf lucu. 3 huruf lucu. Apa itu semuanya? Wedding content creator. Ya mungkin itu yang lagi hype dan lagi trendingnya di weddingan duniawi sekarang. Hey, buat anda content creator. Ya, wedding content creator, sudah Anda konten saja, tidak perlu ikut-ikut. Saya sebagai videographer tersingkirkan. Merusak harga. Merusak harga, betul. Oke, bercanda. Ya mungkin karena kebutuhan manusia hari ini mungkinnya karena pengen yang tag-nya cepat, kemudian langsung publish-nya, tayangnya cepat, kejar tayang. Jadi adanya WCC itu menjadi salah satu solusi ketika ada orang yang pengen kejar tayang gitu. Hari itu nikah, pas apapun rundown kegiatannya itu pengen di-up. Iya. Jadi jangan sampai, biasanya kan basi ya. Kok kita mah tag-nya di hari Minggu, beresnya 2 bulan kemudian. itu juga. Tapi 2 bulan selanjutnya. Itulah kita memang malas. Tapi memang saya mungkin sekarang eranya tadi yang dibilang itu ya, untuk yang baru memulai sekarang udah ada wadahnya. Iya betul. Kalau kita dulu mah baru belajar di handphone tuh dapat job-joban tuh susah karena kita nggak punya kamera, keterbatasan dengan alat. Tapi sekarang dengan adanya WCC itu ya, wedding content creator tuh lebih ngasih ruang tuh buat para pemula yang memang baru terjun pun dengan
apa ya, dengan gear yang ya sekarang lah handphone juga udah pada bagus ya. Iya. Ya iPhone. iPhone. Saya juga belum punya iPhone. Tolong. Jadi belum bisa jadi WCC. Belum. Karena memang syarat jadi WCC itu Terus iPhone iPhone dan cinematic mode. Anjay. CapCut Premium. Ya, tapi saya salut lah buat kalian yang memang baru memulai juga. Sekarang udah ada apa ya, udah ada ruang, ada kemauan juga buat kalian mengasah skill sembari juga apa ya, dapat nilai, dapat upah dari skill yang Dipunya. ya skill yang kalian punya. Jadi jangan ada hambatan, Iya. ya jangan jadi hambatan buat Insecure diri ataupun ngerasa kebatas gitu ya. Saya Mau aja juga, dulu. saya juga sebagai videographer terbilang baru juga merasa insecure sih dengan adanya WCC itu. Terima kasih WCC. Insecure kenapa, Cinta. Bang? Karena kalian hebat, satu hari jadi selesai. Bahkan gak 1 hari itu. Oh langsung ya? Langsung. Nge-tag, ngedit, ngedit. Itu kan kemotoan sudah mana nama ngedit di. Bagus, disiplin gitu. Mantap. Integritas kalian hebat. Bisa menghasilkan berapa konten tuh? Ya gak 1 hari kan, misalkan 8 jam lah. Atau 12 jam paling lama. Itu bisa menghasilkan beberapa konten. Kalian robot. Luar biasa. Oke. Tadi mengenai tentang gear dan skill. Ya. Kebanyakan ini namanya yang saya lihat. Tapi Anabel lah ini, analisa gamer saya gitu. Dan seujon saya, hari ini tuh banyak orang yang pamer dengan dirinya. Ayo dipikir apa kita. Tergantung efek nanya anjing. Saling tangkeun ke dia. Leica. FX terus nantinya analisis. Kayak mau orang pakai sinema, Sekali pakai Ari-nya. ada ya Alexa. Tapi tidak dibarengi dengan skillnya itu kan sangat disayangkan Iya, gitu ya. Menurut saya ketika memang gearnya sudah mumpuni tapi skillnya belum bisa mengimbangi ya sangat disayangkan gitu. Jangan sampai teman-teman yang pemula nih khususnya karena tergiur tren Keren lah. Ya. keren FOMO lagi banyaknya FX sekarang kan lagi booming-boomingnya FX tuh banyak yang beli sinema lain. Terus kalian yang pemula belum tahu apa-apa terus memaksakan untuk beli FX yang seharga ya gitulah. Adalah pokoknya harganya cek aja bisa di Shopee. Jangan yang second ya. Soalnya lo BPKB-an second. Jangan yang second, pokoknya bisa dicek harga FX 30. Tapi tidak dibarengi dengan skillnya kan jadi sangat disayangkan gitu. Ya tadi dia harus beriringan ketika skillnya mumpuni pun si gearnya juga bisa mengimbangi. Karena apa? Menurut saya gear itu bisa juga menjadi salah satu kita tuh bisa menaikkan value kita, rate harga kita gitu. Dilihat, wah hitung-hitungan misalkan ini mah di luar, nggak tahu ini harga fotografer Purwakarta kayak gimana. Terbanding, terbagi-bagi. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah ngejob. Ya maksudnya di wedding sih, belum pernah ngejob fotografer atau videografer karena juga. Ya bukan seorang fotografer videografer juga gitu. Jadi nggak tahu nih harga di Purwakarta kayak gimana. Setahu saya ini mah, kalau saya salah bisa dibenerin. Terbanding. Sebenarnya yang jadi masalah tuh kebingungan para fotografer yang baru mau jadi profesional. Bingung Mulanya di matokin harganya matokin harga berapa, sebarahannya cenah saya pengawe saya ikhlasna berapa saya ikhlasna mendengarin 2.000 dia batak amal. Hei, Anda tolong jangan merusak pasar. Aduh ya Allah, Purwakarta kayaknya hampir rata deh, rusak semua. Ya lumayan lah ya. Misalkan dari kerjaan kita kan nggak ada UMR yang kayak upah minimum gitu kan. Nggak bisa demo bener. Iya, nggak bisa demo ke DPR aja. Oh undang-undang nanti tak kudu gaji sakit.
tunjangan ge eueuh anjir. BPJS juga. Eueuh. Ngan kopi unggul, ngopieun. Rokok mun inget aja nu hajatna. Kun dikaleketek wae ah. Ya kecuali jatah makan meureun. Jatah makan meureun Nah, di jadi wedding. mungkin jadinya kayak punya pasarnya masing-masing. Kalau misalkan kalian ingin banyak job dengan harga murah ya bakal naik aja segitu aja harga kalian gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau upgrade, mau menambah Naikin harga. naikin value kalian gitu kan, menghargai ilmu yang kalian pelajari, terus gear yang kalian punya, ya mungkin harus diangkat lagi harganya gitu kan, sesuai dengan skill dan gear kalian gitu. Jangan sampai ngasih sok saya ikhlas. Iya. Soalnya semua juga ada pasarnya sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau yang 500.000 banyak, coba bisa. Kalau misalkan mau yang 2 juta ada kan gitu. Jadi bervariasi harganya. Segmented lah. Jangan sampai apa ya, karena ingin banyak job Nggak kamu kesiku. aku kesiku. Kamu dibagi-bagi deh mah. Tah maneh sakieu, tah maneh sakieu, tah maneh sakieu. Sebenarnya dengan lihat kualitas juga bisa Dinilai. dinilai Ya. sebenarnya. Hasil dari yang harga 500 dari hasil yang harga puluhan juta atau berapa juta gitu bisa dilihat dari segi servisnya mungkin gitu kan, Ya, dari segi servisnya, dari segi hasil si fotografer atau videografer itu sendiri gitu kan. Nah terus apa ya, kesadaran masyarakatnya juga gitu, kadang kita pun harus mengedukasi bahwa fotografer videografer itu bukan hanya sekadar mencet tombol shutter di bang WhatsApp, di bang media baca. Astagfirullahaladzim. Itu kita juga harus mengedukasi mungkin ya, Iya, benar. sedikit demi sedikit pada masyarakatnya juga bahwa apa ya, bukan membayar hari itunya tapi prosesnya gitu. Iya. Kita belajar foto, kemudian belajar video, ngupgrade skill, kemudian gearnya juga itu bisa jadi perhitungan kan. Iya. Ya, sebenarnya kan servisnya yang harus dibayar itu servis kita, Iya. bukan hasil dari fotonya. Iya. Sayang juga dengan skill yang kita bangun secara bertahun-tahun gitu. Dengan seenaknya mereka apa ya, kebilangnya negoin harga yang gak masuk akal juga ya, itu juga jadi hambatan buat kami juga. Itu apa ya, proses berkembang kita tuh nggak mudah gitu. Iya, betul. Nah, kadang jadi bingung, jadi cokot butuh, Iya. dicokot. Ya memang dilema proses seperti bener. begitu. Hampir semua ya, hampir semua fotografer atau videografer. Ya, cuman kalau misalkan punya punya keyakinan atau punya prinsip yang kuat, Ya. misalkan tenang, orang mah sepi juga, cuman emang harga orang lain Iya, itunya. iya. Pasar, Iya. Itu. Sepakat. Idealisnya berarti masih kuat. Ya, Iya, idealis kan, masuk ke idealis. Iya, Idealis. Ya kebanyakan yang kayak gitu ya benar. Tapi nggak apa-apa maksudnya itu dengan value kita sendiri itu yang nggak apa-apa, justru itu jadi value kita sendiri gitu. Iya, nilai plus. Skill kita juga bisa berkembang gitu. Iya, betul. Pun ketika dengan apa ya, dengan menurunkan rate kita itu sebenarnya nggak baik juga buat kita kedepannya, bakal stuck aja di situ gitu. Iya, betul. Jadi ya buat masyarakat umum gitu, dan juga fotografer, videografer, tadi ada inilah ya, harus jadi bahan diskusi juga buat semuanya ya. Jadi bukan hanya sekadar kita tiba-tiba naikin harga dengan skill yang Ya. ternyata belum bisa setara dengan harga yang kita Timbangin punya. juga lah. Itu pun bisa jadi kekecewaan nanti terhadap klien ya. Iya. Ya merusak brand sendiri. Brand sendiri juga itu malah nanti bahasa Sunda naon. Ayalah karena aku hadis ya. Ayalah pokoknya mah. Ayalah karena. Nah, kira-kira ini mah di 2026 ini gitu. Tren apa sih yang bakal terjadi? Kayak kemarin kan lagi rame tuh sinematik, kalau videografer tuh. Iya. Sinematik apa namanya? Shoot film apa yang di
kayak di kamar bikin kayak gitu kan lagi rame nih. Oh iya. Tahun kemarin terus fotografi juga lagi rame kayak street ya. street fotografi Kemarin banyak. pakai low shutter gini-gini. Paling slow shutter. Seki aja disekikan. Kemarin mah ramenya ini foto sprot. Foto spot apa tuh? Gimana tuh? Foto sprot nih yang lensanya pada panjang itu. Oh, benar. Iya memang karena memang apa ya, aktivitas atau kegiatan masyarakat sekarang kan memang lagi rame-ramenya di olahraga ya. Iya, Mungkin iya, kayak betul. Panderan. Lagi rame tuh pantat Oma di Purwakarta. Hampir tiap bulan sih katanya ya pantat. Jadi bener lagi rame itu di tahun 2025 foto spot ya, foto lari sampai dijual si hasil fotonya itu di apa namanya tuh? Platformnya tuh tempat Fotoyu. Iya, betul itu lagi ramai hampir seluruh Indonesia kayaknya ya. Banyak yang beren daripada sepi job. Ya, bagus itu membuka Iya, peluang. Ya itu peluang. Jadi bukan apa ya? Bukan salah satu masalah. Iya. Ya si Fotoyunya. Iya. Kita harus dulu. Ya si Fotoyunya tidak jadi masalah karena itu jadi peluang bisnis ya Iya. bagi seorang fotografer atau videografer. Tetapi lagi nih ada yang sangat culture. Apa tuh? Harga di Fotoyu. Aduh. Sempet rame kalau di Jakarta atau di mana ya? Banyak sih sebenarnya. Semua. Yang semua kabupaten atau kota nih. Iya. Ya mungkin ada yang senang gitu kan, ada foto mereka bisa diabadikan saat lari dan Iya. tidak mempersalahkan harganya. Terus Iya. ada juga yang nggak mau gitu dipoto gitu kan, ini privasi atau apa ya, balik lagi sih sebenarnya ke apa ya, Pribadi pribadi masing-masing. masing-masing. Iya benar-benar. Jangan sampai apa ya? Ada miskom lah ketika memang dia pengen dipoto, ya silahkan foto pun misalkan ini masuk di kasusnya ketika kita motret nih misalkan yang lari, terus si orangnya komplain ini privasi tinggal hapus. Iya. Ya hapus saja. Itu kudu ribut gitu misalnya Jangan memperumit. Jangan memperumit ketika memang dianggap bahwa itu privasi ya tinggal minta hapus aja ke yang motonya gitu. Tinggal samperin misalkan hapus ya foto tadi saya jangan dipoto tiba gitu ulah nepi kok posting sosial media dijelek-jelekin fotografernya. Iya. Pada akhirnya kan ada ketentuan bahwa di GBK itu kan ya gak boleh lagi motor. Cuma dari itu GBK jangan bawa kamera profesional. Iya. Takut dikomersilkan juga. Iya sih benar. Ya itu jadi apa namanya, ada dua sudut pandang lah ketika memang si Fotoyu itu menjadi peluang dan juga tadi ada juga yang Membunuh pasar. Selain itu ada lagi nih, apa nih? ada si paling fotografer. Bagaimana Kok tuh? masih Bang? paling fotografer? Bukan si paling fotografer ya, si paling Oh senior. paling senior. Tahu gak? Benar. Kudu izin lah. Izin. Ayo Ini ngapain foto di sini? Lahan kita aja. Sigana Terus 3 MLM kan, terus 3 UI. Iya, patok tanah. bajar. Iya mah buat aing. Star aja. Iya sih itu sempet rame banget, harus izin dulu lah ke yang biasa dan sebagainya. Padahal ya tempat umum gitu kan, pertama kan karena itu tempat umum bisa dipakai oleh siapa saja. Mungkin lebih ke ya tadi ulah dijieun riweuh gitu. Ketika memang ada miskomunikasi tinggal ngomong baik-baik. Ngomong aja. Kang dari mana misalkannya, saya dari dulu gini bisa gak kalau gantian gitu. Karena saya dulu spotnya di sini, tinggal kita ngumpul tuh kudu di anjay. Semuanya juga pasti ada solusinya sih. Bener. Di Sunda mah aya hade goreng kubaso. Kubaso. Hade goreng kubasa. Jadi itulah perlunya komunikasi yang baik ya. Jangan sampai miskomunikasi, apalagi diskomunikasi. Eta sih yang paling parah mah ketika prasangkaan dari kita tuh malah muncul dengan tidak baik gitu, malah berdampak negatif. Ya, karena di sosmed. Ramai di sosmed hayang viral akun.
meh ieu naon ngaranna teh monet Nyari pro. meh monet diramekeun mus-mus diramekeun mus diramekeun. Mungkin itu ya jadi keresahan saya juga sebenarnya di Indonesia deh. Hidup yang sesimpel itu harus dibikin rumit padahal ada solusi lain. Ting kunaon di Indonesia ya. Terus aja gara-gara itu jadi diperbincangkan lagi masalah fotografer. Jadi rame lah gitu. Iya. Jadi bahan perbincangan. Jadi menaikkan ya secara tidak langsung lah. Ya ada baik buruknya juga. Benar-benar. Setidaknya ya dipikirkan lah oleh masyarakat bahwa memang fotografer itu kayak gimana, videografer itu kayak gimana gitu. Dipikirin. Pun buat para senior juga ya kan kesebutnya senior ya. Siapa? Enggak, maksudnya kasusnya yang tadi yang Harus memblok-blokan harus mengizinkan dulu. Sebenarnya itu treatment dari lama gitu. Sebenarnya senior tuh harus mengedukasi. Studi kasusnya memang seperti itu. Jadi memang si orang yang udah lama di situ bilangnya ya dia sih pasti paling senior. Ketika memang ada orang-orang baru datang ke situ ya kayak keambil jatahnya gitu sebenarnya. Tapi ya tadi balik lagi ketika kita diobrolin solusinya pasti bakalan ada, pun jobnya juga bisa dibagi-bagi gitu. Iya, betul. Tinggal di manage lahnya semaksimal mungkin gimana bagusnya untuk semuanya ya, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Oh, gimana pak aing rumah aing gitu. Anda terlalu egois. Kanan siga ternyata. Nah, tadi mengenai foto you nih. Sebetulnya Foto bagus saja. Itu tuh kurang udah dipajuin ke yang lain gitu. Ada masalah apa dengan foto yuk? enggak sempat ramai soalnya. Ya terusnya di Purwakarta sendiri gitu. Saya dulu pas lagi rajin-rajinnya lari di Sitbul gitu ya. Banyak banget itu orang yang yang motret gitu lah, fotografi sport gitu, street gitu. Banyak banget, tapi kesini kok sedikit, hanya ada beberapa. Kira-kira tahu gak kenapa gitu? Apakah dia punya kesibukan lain kah? Atau punya job lain kah? Padahal kan bisa sore atau pagi. Kenapa gitu kira-kira? Kayak gitu, kan nanya gitu. Udah tahu ya sebenarnya. Saya juga kan bukan pelaku yang terjun ke Fotografi sport. Atau run fotografi ya. Kan kalau dilihat dari teman-teman sih kebanyakan mereka jadi ikutan lari. Ayo yang dipatokin. Komode batur patah. Batur, ayo rumah orang mau takut dari batur gitu ya. Ya mungkin dengan adanya kasus-kasus yang tadi membuat para fotografer yang awalnya terjun dari dunia itu jadi malas lagi. Iya, Maksudnya bisa jadi ribet lah, maksudnya bisa viralkan gitu kan. Rujit dan sebagainya. Mending ayo dengan gitu mereka. Iya bisa jadi benar-benar. Mending kan nu puguh badannya. Yang memang tidak banyak aturan lah ataupun lain sebagainya. Daripada memang street fotografi hari ini karena jadi bahan pertimbangan lah. Kita juga kadang ketika tiba-tiba hunting kadang nyarinya yang etika. Jadinya nyarinya yang official jadinya. Jadi biar nggak ada masalah seperti itu. Kalau yang masalah-masalah yang beredar di sosmed kan kebanyakan bukan officialnya ya. Iya. Yang lari hunting yang lari ini aja lari biasa gitu. Setiap hari di tempat lari yang car free day gitu misalkan ya, car free day. Kalau misalkan yang resmi kan itu emang udah keperuntuannya di situ gitu. Untuk mendokumentasikan, jadi nggak ada masalah. Nah, seiringnya berjalannya waktu, tiap tahun pasti ada aja gebrakannya. 2021 setelah COVID, 22 sampai hari ini 2026, apalagi dengan sekarang tuh eranya digital yang sangat melesat, dinamai dengan AI. AI. Udah sumbang udah kayaknya. Sumbang. Lainnya tadi disetel. Aduh. Dengan munculnya AI hari ini tuh ada ketakutan gak sih atau was-was lah
perkembangan karir si fotografer atau videografer tuh bisa terkalahkan. Ya kasarnya AI itu musuh atau teman gitu dah. Adanya AI itu. Gimana tuh? Baik bang. Oke, mungkin kalau menurut saya ya menyikapi AI itu sendiri punya dua sisi ya. Ketika memang AI itu bisa mempermudah atau membantu dari pekerjaan kita, itu sebenarnya bagus juga. Tapi ada sifat buruknya juga ketika memang kita dengan ketergantungan dengan AI juga, itu kayak skill kita tumpul gitu, nggak bakalan berkembang. Karena menurut saya pribadi yang memang sebenarnya jarang banget menggunakan AI, entah itu dari editing atau referensi lain sebagainya, itu pure dari dari skill saya sendiri. Gimana ya? Ya tadi itu, ketika memang mau dipakai ya pakai dengan sewajarnya, seadanya aja, jangan sampai ketergantungan gitu. Jadi nggak ngurangin nggak mengurangi dari skill kita sih. Lebih bagusnya kita punya tesnya sendiri gitu. Ketika kita punya tes sendiri itu, ya AI itu nggak bakal ngebanting kita gitu. Jadi kita juga nggak ketergantungan ke AI juga sih, seperti itu mungkin. Ya jadi AI itu ngebantu, tapi kita jangan ketergantungan juga ke AI gitu. Sesuai kebutuhan. Ya sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Pun kita juga harus mengasah skill dari diri kita sendiri gitu. Kreativitas diri kita sendiri, seperti begitu. Dari Om Iqbal, Sebenarnya kalau misalkan AI cuma dijadikan tools untuk menunjang kebutuhan mah itu sah-sah saja ya, kemana-mana ya. Cuman kan jadinya seperti dulu lagi gitu, kayak foto yang diedit sama yang nggak diedit lagi, seperti itu kan kasusnya sekarang jadinya. Iya, Kalau misalkan kasusnya Pak Iqbal, non nggak teh link preset Pak. link preset, Hei, ada ngulik sendiri ngedit. ya, pakai ya non, lut. Lut. ya makanya kalau misalkan AI jadiin tools untuk menunjang keperluan kita, itu malah lebih bagus sebenarnya. Seperti kan misalkan dari editing video, sekarang kan aplikasi-aplikasi udah banyak yang pakai AI. Kayak misalkan CapCut ya AI. Ya, CapCut, Ya, fitur-fitur misalkan subtitle otomatis, terus suara, Reduce noise, dan lain-lain. Untuk foto generate kan. Iya benar. Malah sekarang bisa jadi bisa jadi kreasi itu bisa jadi luas gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan AI. Inovatifnya lebih Iya, banyak. lebih gak terkontrol lagi, bisa Liar. bisa prewedding di bulan Main blowing aja. Tiga kata lucu. prewedding di bulan prewedding di bulan kalau yang emas. Aduh, benar. Bisa jadi tanya gara-gara AI. baru tadi scroll di TikTok ya, ada seorang fotografer, dia tuh ngarahin si kliennya untuk kayak gini set. Nah, terus hasil fotonya tuh dia lagi pegang merpati, jadi nggak perlu pakai merpati asli untuk project untuk propertinya gitu. Ke 2000 udah ngomongin Japati. Iya betul. Malah sekarang ada apa ya namanya ya di Instagram tuh, dia buat video wedding, terus ditimpa sama AI, dia nge-generate sendiri gitu. Hasilnya cakep banget aja. Dan itu bisa jadi value untuk menaikkan harga si fotografer atau videografer itu sendiri gitu kan. Jadi tambahin di list harganya, misalkan kalau mau pakai AI berapa jadinya gitu. Ya ketika memang era digital ini makin canggih, kita pun jangan sampai tertinggal. Kita pun harus melakukan apa sih sisi manfaatnya gitu. Dampak positifnya itu seperti apa. Jangan melakukan jangan egois. Jangan menjadikan itu alasan untuk nggak berkembang gitu. Ya betul. Jangan jadikan alasan untuk nggak berkembang. Jadi ya kita harus pelajari juga. Harus update juga. Dan kebanyakan gitu. Ya kayak dari zaman ke zaman lah, dulu
pakai foto analog, terus ada foto digital. Ngapain digital, nggak ada rasanya gini-gini. Itu kan dia nggak mau ngikutin zaman perubahan, ada adaptasi sebenarnya. Yang paling penting itu adaptasi sih. Sudah mah mi indung ka waktu mi bapak ka zaman. Siap tengah aja yang nanti. Ya intinya mah pergunakan AI juga dengan bijak lah, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kemampuan bukan kemampuan itu menggunakan AI dengan bijak. Yang tidak bijak kayak gimana penggunaannya? Mungkin banyak bijak. Ya saya pernah ada lah yang menggunakan AI itu dipakai yang lain. Ya itu. Apa tuh? Kasusnya ada video Om Bahlil yang joget-joget TikTok. Itu kan AI banget. Maksudnya tuh apa ya namanya? Ya saya pun kok orang seberani ini gitu. Maksudnya kan mau apa ya? Dia mau gimana pun itu, mau pernah melakukan apapun, mau ya kayak orangnya kayak gimana, tanggapan dan lain sebagainya ya. Masih hitam apapun ya. Ya masih hitam apapun. Itu jangan sampai jadi bahan bercandaan lah. Gitu nanti harus jadi titik tokan kan senantiasa itu etis ya, apalagi pas kemarin pemilu tuh banyak banget menyalahgunakan AI. Parah itu sih emang penggunaannya. Kalau misalkan ya kayak pisau aja, iya banyak kedua. Kalau misalkan kita pakai AI untuk mengadu domba atau membuat fitnah kan itu bisa aja juga. bisa. Cuman kan itu pilihannya lagi ke yang menggunakannya. Dan setiap hal yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Ada resikonya. Ya, pasti ada pertanggungjawabannya, ya itu kembali lagi lah. Bijak-bijak lah. Iya. Maka dari itu pergunakan AI dengan bijak. Gunakan AI. benar. Jangan sampai ya apa, kalau di KPM kan kita ada tagline tuh pemuda dan masyarakat cakap digital. Lebak itu, yang tagline kopel deh. Itu global batin kok apa nih? Jadi banyak banget visinya aja. Tetap gerakannya banyak. Asik. Ngeri. Menambahkan juga ya tadi perihal resolusi di 2026 ya. Ada tambahan juga mungkin tadi pagi sempat ada masukan juga dari Om siapa? Om Ardi di konsepan dari entah itu wedding atau proyekan yang lainnya menggunakan storytelling itu bagus sih. Jadi apa ya? Jadi acuan juga buat saya dan buat kalian juga ke depannya. Jadi lebih apa ya? Lebih bisa ngekspor PO gitu maksudnya. Oh itu udah ada sih sebenarnya. Cuman emang pasarnya itu belum apa ya? Storytelling. Jadi ya, betul. Kan karena balik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ketika memang dari apa ya? Tren-trennya si video itu mulai dari slow motion dan slow shutter. Iya. Sekarang dengan adanya apa ya, sebenarnya sebelum apa ya ya, dengan adanya tambahan yang tadi itu kita menggunakan storytelling itu lebih bagus. Jadi si apa ya, si klien tuh lebih didirect lagi, punya alur ceritanya masing-masing gitu, Lebih berkesan ya. lebih berkesan. Jadi pesannya pun agak beda nantinya ya, Iya. hasilnya. Karena memang apa ya, menurut saya dunia fotografi atau videografi itu, karena saya selalu menyebutkan bahwa itu adalah seni visual. Iya. Karena ada kata seninya, pasti harus ada kepuasan dari dirinya sendiri. Iya. Gitu sih yang memang jadiin patokan apa namanya ketika kita berkarya di bidang visual. Kepuasan itu harus ada gitu di tiap karya yang kita buat. Ya mungkin seperti begitu untuk resolusi di 2026 tuh. Mungkin ada sedikit minat dari saya sendiri untuk mencoba apa ya, mencoba mendalami apa itu storytelling, dan juga ya itulah pokoknya adalah pokoknya. Ya benar. Dari Kang Iqbal, ada lagi resolusi 2026? Ya mungkin itu cukup sih. Apa resolusi buat fotografer? Iya. Resolusi buat fotografer ya. Ya resolusinya semakin inilah, masyarakat semakin aware lagi dengan jasa-jasa fotografer, semakin dihargai. Ya, kalau untuk tren-trennya sendiri mah itu ya, tren itu kan pasti berulang ya. Jadi pasti gitu-gitu aja kalau tren mah.
yang dikira bahwa itu baru padahal pernah itu teh, Ya, cuman berapa cuman- tahun. cuman Ya. paling diperbarui sedikit lah. Iya, ada pembaruan sedikit karena ya namanya dunia gitu-gitu aja. Nah, dia tidak di alam dunia. Gitu-gitu aja benar ya. Dunia mah ada alam keramaian. Ya, betul. Oke teman-teman Baraya Kokalisme semuanya dan pemirsa Kokal Studio, setelah tadi kita kongres ya ngawang kong beres-beres, itu sebenarnya can beres ya, Can beres. ya, Can ini beres can lah. beres. Masih kan banyak banget episode gitu, Hmm. banyak banget yang harus dibahas tapi dengan kendala Itu tuh guys, ya kamera guys, kecil-kecilan. cepat gitu kamera teh. Jadi kita beri dilanjut di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih ramai lagi, Lebih culture lagi. lebih culture lagi, dan tentunya membahas tentang isu-isu di digital kreatif gitu ya. Hari ini tuh sedang tren apa sih? Apa sih masalahnya dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan dari teman-teman dari Kopel itu sendiri gitu. Tapi ketika ada pendapat lain silahkan teman-teman boleh komen di YouTube ya, di bawah ini. Bisa silahkan komen. Udah bisa ada tanggapan kah atau yang lainnya lah, bisa masukan kalau juga. tahu ada masukan juga, kita mau bahas apa lagi Ya, gitu boleh. ya, itu boleh sekali. Dan Komen aja, komen kalau misalkan itu si baju hitam ganteng, nggak apa-apa komen aja. adalah laki mungkin asal ulah terus ya ini baju hidung gelis ulah gitu. Hapus komentarnya. Bro. Oke teman-teman, terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya hasil dari kongres ini. Jangan lihat siapa yang bicaranya, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Anjay. Tunjur mangkola. Kola tandur mankola. Closing statement juga Pak dari saya mungkin. Boleh. Untuk apa ya? Saya kudu nyiapin closing statement. Karena ya tadi dari sekian banyak obrolan mungkin mohon maaf apabila ada beberapa pihak yang tersinggung, karena memang konsepnya kita itu kongres kawang beres-beres gitu ya. Semoga ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kang Iqbal. Closing statement ya. Ya mungkin permohonan maaf untuk yang tersinggung atau yang Jadi klarifikasi juga komedi gimana? mohon maaf yang salah-salah kata. Iya. Ya mungkin sebenarnya kalau misalkan dari segi karya yang bakal diingat oleh orang banyak itu adalah karya yang jujur. Jadi jujurlah dalam berkarya, dan juga jangan terlalu memaksakan untuk ikut tren, atau misalkan sekarang tren ini kita harus buat, sekarang tren ini kita harus buat. Jadilah diri sendiri, Ya, benar. ikuti apa yang kalian mau bikin konten apa bebas, dan kebanyakan itu yang jadi. Stay kreatif, stay positif, be kreatif. Anjay. Kayak pagi tadi Iskandar roti juga sebahasa Inggris. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Tadi intinya teman-teman silahkan explore, jadilah diri sendiri, jangan terus mengikuti tren. Justru teman-teman harus jadi trendsetter gitu ya. Teman-teman yang harus membuat tren itu sendiri, jangan terus jadi follower, dan terus berkarya dan semangat terus teman-teman untuk mengasah skillnya. Jangan insecure ataupun ngerasa diri itu terbatasi dengan gear ataupun yang lainnya lah. Dan ketika ada teman-teman yang ada kemauan untuk upgrade diri, silahkan bisa masuk di komunitas Pena Pena dan dan Lensa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.